Halo pencinta sepak bola. Selamat datang kembali di channel Fatbal Sport Media. Baru saja kita disuguhkan salah satu pertandingan paling gila, paling episodik, dan paling menguras emosi di laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Bertempat di bawah teriknya cuaca Texas di Dallas Stadium, raksasa Eropa, Belanda, berhadapan dengan rajanya sepak bola Asia, Jepang. Banyak pengamat memprediksi taktik pragmatis Ronald Koeman akan mampu meredam kecepatan Samurai Biru. Apalagi, sejarah mencatat bahwa Belanda punya rekor 100% alias selalu menang dalam leader di Piala Dunia 2010 silam. Namun, apa yang terjadi di lapangan tadi malam benar-benar membuktikan satu hal. Piala Dunia 2026 ini penuh dengan kejutan yang tidak masuk akal. Belanda sempat unggul, Jepang menyamakan kedudukan. Belanda mencetak gol magis lagi. Dan ketika semua orang mengira orangnya akan pulang membawa 3 poin penuh, menit ke-89 mengubah segalanya. Daichi Kamada muncul sebagai mimpi buruk taktik bertahan Koeman. Bagaimana analisis taktik kedua pelatih? Kenapa pergantian pemain Ronald Koeman justru menjadi petaka bagi lini belakang Belanda? Dan seberapa jenius Hajime Moriyasu dalam memanfaatkan momentum di babak kedua? Kita mulai dari susunan pemain dan pendekatan taktik di awal laga. Ronald Koeman menurunkan formasi modern 4-1-2-3. Bart Verbruggen berdiri di bawah Mistar, dikawal duet tangguh Jan-Paul van Hecke dan sang kapten Virgil van Dijk, dibantu Denzel Dumfries dan Mickey van de Ven di sisi sayap pertahanan. Di tengah, Frenkie de Jong bertindak sebagai motor serak pertahanan rapat Jepang. Di sisi seberang, Jepang tidak gentar. Mereka datang dengan formasi 3 back yang sangat fleksibel, yaitu 3-4-3. Zion Suzuki mengawal gawang, dilindungi oleh trio Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, dan Hiroki Ito. Di lini tengah, duet Kaishu Sano dan Daichi Kamada menyeimbangkan permainan, sementara Ritsu Doan serta Keito Nakamura beroperasi melebar. Lini serang mereka diisi oleh bintang Real Sociedad, Takefusa Kubo, berpartner dengan Ayase Ueda dan kecepatan luar biasa Daizen Maeda. Namun, jujur saja teman-teman, jalannya babak pertama ini sempat membuat sebagian penonton ngantuk. Mengapa? Karena kedua tim bermain luar biasa hati-hati. Atmosfer pertandingan pembuka grup yang penuh tekanan membuat kedua pelatih enggan menginstruksikan pemainnya keluar menyerang secara frontal. Belanda sebenarnya sempat mengejutkan di menit kedua melalui aksi Donyell Malen. Namun setelah peluang awal itu, sirkulasi bola tim oranye cenderung lambat dan monoton. Frenkie de Jong dijaga dengan sangat ketat oleh Kaishu Sano, sehingga suplai bola ke arah Cody Gakpo terputus. Jepang sendiri memilih untuk mengendapkan permainan, menyerap tekanan, dan mengandalkan serangan balik cepat. Sayangnya, umpan-umpan final dari Takefusa Kubo di 40 menit pertama seringkali patah sebelum menyentuh Ayase Ueda karena ketatnya penjagaan Virgil van Dijk. Baru pada 5 menit terakhir menjelang turun minum, Jepang mulai menunjukkan geliat berbahaya melalui kombinasi 1-2 di sayap kanan. Tetapi skor kacamata 0-0 tetap bertahan hingga peluit jeda ditiup. Memasuki babak kedua, dinamika pertandingan berubah 180 derajat. Tidak ada perubahan pemain dari kedua belah pihak saat jeda, yang berarti kedua pelatih masih mempercayai taktik awal mereka. Tetapi, intensitas permainan langsung dinaikkan oleh Belanda. Menit ke-50, sebuah momen sepak pojok dan second ball berhasil dikuasai oleh Ryan Gravenberch di sisi kiri pertahanan Jepang. Dengan kecerdikannya, Gravenberch melepaskan umpan silang akurat yang mengarah langsung ke tiang jauh. Di sana, sang kapten karismatik, Virgil van Dijk, melompat lebih tinggi dari jangkauan para bek Jepang. Sundulan tajamnya memantul ke tanah dan bersarang telak di pojok gawang, tanpa bisa dihalau oleh Zion Suzuki. Gol! 1-0 untuk Belanda. Stadion bergemuruh, dan tampaknya rekor sempurna Belanda atas tim Asia akan kembali berlanjut. Namun, jika ada satu hal yang kita pelajari dari timnas Jepang dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir, seperti saat mereka menjatuhkan Jerman dan Spanyol di Qatar 2022, itu adalah, mereka tidak pernah tahu cara untuk menyerah. Setelah tertinggal, mentalitas Samurai Biru langsung menyala. Mereka menaikkan garis pressing hingga ke area penalti Belanda. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Jepang untuk membalas. Tepat di menit ke-56, sebuah skema serangan balik rapi diinisiasi oleh Takefusa Kubo dari sisi kanan. Kubo dengan cerdik melihat pergerakan Keito Nakamura yang berdiri bebas sedikit di luar kotak penalti sisi kiri. Umpan manis dikirimkan. Dan meski ruang tembak Nakamura sangat sempit karena dikepung 3 pemain bertahan Belanda,
Pemain sayap berbakat ini melepaskan tendangan mendatar kaki kanan yang sangat presisi menuju tiang dekat. Bola sempat sedikit berbelok arah karena membentur pemain bertahan Belanda, membuat Bart Verbruggen mati langkah dan hanya bisa melihat gawangnya bobol. Boom! Skor berubah menjadi 1-1. Pertandingan resmi menjadi hidup, penonton netral bersorak, dan intensitas laga kini berada di titik tertinggi. Setelah kedudukan seimbang, Belanda tersengat. Mereka sadar bahwa hasil imbang di laga pembuka grup akan mempersulit langkah mereka ke depan. Ronald Koeman menginstruksikan pemain sayapnya untuk bermain lebih menusuk ke dalam kotak penalti. Hasilnya instan dan luar biasa magis di menit ke-63. Crescencio Summerville, bintang muda yang sedang naik daun, menerima umpan matang dari lini tengah yang kembali dikomandau oleh Ryan Gravenberch. Berada di sisi kiri, Summerville melakukan aksi individu yang membuat bek kanan Jepang kocar-kacir. Ia melakukan cut inside, mengelabui satu pemain, lalu melepaskan tembakan melengkung mendatar yang sangat indah menuju tiang jauh. Zion Suzuki meregangkan badannya secara maksimal, tetapi bola meluncur terlalu deras ke pojok bawah gawang. Gol indah. 2-1 Belanda kembali memimpin. Ini adalah bukti kualitas individu kelas dunia yang dimiliki skuad oranye. Setelah gol ini, laga semakin terbuka. Jepang hampir menyamakan kedudukan semenit kemudian lewat sepakan jarak jauh Kubo yang tipis di atas mistar. Sebaliknya, Cody Gakpo juga sempat mengancam gawang Jepang namun berhasil digagalkan Suzuki. Nah, sekarang kita masuk ke poin krusial yang menjadi perdebatan hangat di seluruh media sosial dan analis sepak bola. Keputusan taktis Ronald Koeman di 15 menit terakhir pertandingan. Melihat Jepang yang terus menggempur dan memasukkan darah segar seperti Junya Ito, Koki Ogawa, hingga bek Takehiro Tomiyasu untuk memperkuat stabilitas, Koeman justru memilih pendekatan defensif yang sangat ekstrim. Di menit ke-80, ia menarik keluar Ryan Gravenberch dan memasukkan bek tengah Nathan Ake. Belanda mengubah formasi mereka menjadi 5 bek sejajar alias bermain pasif demi mengamankan keunggulan 2-1. Secara teori, menambah bek bisa menutup ruang. Tapi dalam praktiknya di lapangan tadi malam, keputusan ini adalah sebuah blunder fatal. Dengan menarik gelandang penyeimbang dan pemain sayap kreatif, Belanda kehilangan kemampuan untuk menahan bola di lini tengah dan tidak lagi memiliki ancaman serangan balik untuk membuat Jepang berhati-hati. Dampaknya, lini tengah Belanda kosong melompong, dan memberikan karpet merah bagi para pemain Jepang untuk mengurung total pertahanan Belanda di sisa waktu yang ada. Gelombang serangan Jepang akhirnya mencapai puncaknya di menit ke-88 menuju menit 89. Berawal dari tekanan bertubi-tubi di sisi sayap yang ditinggalkan oleh penyerang-penyerang Belanda, Jepang berhasil memenangkan sepak pojok di sisi kanan pertahanan Belanda. Gelandang pengganti Jepang mengambil tendangan sudut tersebut, mengirimkan bola melengkung tajam ke tiang dekat. Di sana, penyerang pengganti Koki Ogawa melompat menyambut bola dengan sundulan kepala. Bola hasil sundulan Ogawa tersebut meluncur deras, namun di jalur jalannya bola, ada gelandang andalan mereka, Daichi Kamada, yang berdiri di posisi yang tepat. Bola mengenai tubuh atau kepala Kamada, mengalami defleksi alias berubah arah yang sangat mendadak. Kiper Belanda, Bart Verbruggen, yang sebenarnya sudah mengantisipasi arah awal bola, terkejut setengah mati. Ia mencoba mengubah arah refleks tubuhnya dan menjatuhkan diri ke arah kiri, bahkan sempat menyentuh bola dengan kedua tangannya, tetapi hantaman bola terlalu kuat dan bola tetap bergulir masuk ke dalam jala gawang Belanda. Goal! Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-89. Luar biasa. Seluruh staf pelatih, pemain cadangan, hingga supporter Jepang di Dallas Stadium tumpah ruah ke pinggir lapangan merayakan gol dramatis ini. Sebaliknya, wajah-wajah para pemain Belanda tampak lesu dan tidak percaya bahwa kemenangan yang sudah di depan mata sirna begitu saja akibat kegagalan mereka mengantisipasi situasi bola mati di menit-menit akhir. Di sisa waktu 5 menit tambahan waktu, Belanda mencoba keluar menyerang lagi, bahkan Teun Koopmeiners sempat mendapat peluang lewat sundulan, namun skor imbang 2-2 tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang akhir pertandingan. Pertandingan berakhir dengan skor adil 2-2, sebuah tontonan yang sangat menghibur bagi pencinta sepak bola dunia. Namun, ada beberapa catatan statistik pasca pertandingan yang dikeluarkan resmi oleh FIFA yang wajib kalian tahu. 1. Reputasi penakluk Eropa. Jepang memperpanjang tren positif mereka di laga pembuka Piala Dunia. Dalam 3 edisi terakhir, mereka tidak pernah kalah di partai pertama, menang atas Kolombia pada 2018, menang atas Jerman pada 2022, dan kini menahan imbang Belanda. Selain itu,
Dari 10 laga fase grup terakhir melawan tim Eropa, Jepang hanya kalah 2 kali. Sebuah pembuktian bahwa level sepak bola Asia sudah sejajar dengan Eropa. 2 rekor Belanda terputus. Hasil imbang ini resmi merusak rekor sempurna Belanda yang selalu menang dalam 6 laga sebelumnya melawan tim asal Konfederasi Asia di ajang Piala Dunia. 3. Pemberian hak jawab Koeman. Dalam konferensi pers pasca laga, Ronald Koeman menolak menyalahkan pergantian pemainnya. Ia berkilah bahwa masalah utamanya adalah buruknya koordinasi pressing pemain bertahan di area sayap, bukan karena strategi pergantian pemainnya. Namun, publik sepak bola tentu punya pandangan berbeda. Dengan hasil ini, persaingan di grup F menjadi sangat ketat dan terbuka lebar. Nah, bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah Ronald Koeman yang melakukan kesalahan taktik dengan terlalu cepat bermain bertahan, ataukah Hajime Moriyasu yang memang jenius membaca kelemahan Belanda? Tulis pendapat analisis taktis kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik suka. Bagikan video ini ke grup WhatsApp pencinta sepak bola kalian. Dan sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya. Ciao!